Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang alat perancangan yang bernama CD, DFD, dan flowchart. Yuk, mari simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Agusti dari kelas SI 3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sistem informasi lama. Analisis sistem informasi lama menunjukkan pada proses menganalisis sistem informasi yang sudah ada dan digunakan dalam suatu organisasi untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, serta era yang perlu diperbaiki atau disempurnakan. Proses ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem informasi lama agar bisa mengambil keputusan apakah sistem tersebut perlu ditingkatkan, diganti, atau diperbarui agar lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini. Dan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan juga tentang analisis sistem informasi baru. Analisis sistem informasi baru adalah proses mengevaluasi, merancang, dan mengidentifikasi kebutuhan untuk mengembangkan atau mengimplementasikan sistem informasi yang benar-benar baru, yang sebelumnya belum ada atau dirancang untuk menggantikan sistem lama secara total. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem baru mampu memenuhi kebutuhan organisasi, meningkatkan efisien operasional, dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Dan saya juga akan menjelaskan tentang data flow diagram atau DFD. Data flow diagram atau DFD adalah representasi visual dari aliran data dalam suatu sistem yang menunjukkan bagaimana data diproses, dikirim, dan diterima antara berbagai komponen sistem. Dan saya akan menjelaskan simbol DFD. Yang pertama, simbol yang digunakan dalam DFD yaitu entitas persegi panjang, proses, lingkaran, dan penyimpanan data dua garis paralel, aliran data, dan garis dengan tanah. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang konteks diagram atau CD. Konteks diagram adalah diagram yang menggambarkan sistem secara keseluruhan dengan suatu proses utama. Sistem hanya terdiri dari suatu proses dengan aliran data menuju dan dari sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Dita Febri Ananda. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Nah, materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai simbol CD. Nah, CD ini kepanjangannya adalah konteks diagram. Nah, di sini simbol yang digunakan dalam CD ini yaitu berupa terminator, yaitu berbentuk persegi panjang untuk menggambarkan sebuah entitas yang eksternal. Nah, yang kedua itu ada aliran data atau data flow. Dia ini berbentuk garis panah untuk menggambarkan sebuah aliran data. Dan yang ketiga yaitu ada proses. Proses ini dia itu berbentuk seperti lingkaran, nah atau elips yang mewakili proses utama sistem. Nah, yang selanjutnya itu ada flowchart. Flowchart ini dia itu adalah gambar diagram yang menggambarkan sebuah langkah-langkah atau keputusan dalam proses suatu program. Nah, flowchart ini memiliki setiap langkah atau keputusan yang digambarkan dengan simbol tertentu yang dihubungkan dengan panah. Selanjutnya itu ada simbol-simbolnya. Nah, di sini simbol-simbolnya sudah kami cantumkan. Teman-teman bisa lihat. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu IRD, Entity Relationship Diagram. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah sebuah diagram yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara data atau entitas dalam sebuah sistem. IRD menggambarkan struktur data secara visual dengan menunjukkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas dalam sistem tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tabel IRD pemesanan sebuah tiket bioskop, di mana tiket disebut entity, dibeli itu disebut dengan relationship, dan ada tanggal film, jadwal tayang, judul film, nomor
kursi itu adalah atribut, di mana tiket dibeli oleh pengunjung. Atributnya yaitu memesan tiket, dan bisa juga pengunjung membeli tiket. Atributnya itu ada durasi film, jadwal tayang, nomor kursi, judul film, tanggal film. Selanjutnya, keterangan pemesanan tiket bioskop. Yang pertama, pengunjung antri untuk memesan tiket bioskop. Kedua, kasir menawarkan merekomendasikan judul film dan jadwal film tayang bioskop. Yang ketiga, pengunjung memilih film yang akan ditonton. Selanjutnya, dan kasir memproses tiket bioskop. Selanjutnya, pengunjung menerima tiket bioskop. Lalu, pengunjung memasuki ruangan sesuai nomor studio yang tertera di tiket. Yang terakhir yaitu pengunjung menikmati film yang ditonton. Baiklah, kesimpulan dari materi ini ialah sistem lama seringkali tidak efisien dan sulit dikelola dengan jangka panjang. Sistem baru memberikan keunggulan dalam efisiensi, akurasi, dan dukungan untuk kebutuhan bisnis modern. Implementasi sistem baru membutuhkan perubahan budaya dan pelatihan untuk mengoptimalkan penggunanya. Analisis dengan DVD, konteks diagram, flowchart, dan IRD sangat membantu dalam memastikan transisi sistem berjalan lancar dan sesuai kebutuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.